Malam Pak, perkenalkan nama saya Mita Yohana Tinambunan. Saya dari jurusan akuntansi semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi pada pertemuan ke-10. Di mana menurut pendapat saya, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di mana pertumbuhan ekonomi ini memiliki tiga aspek tekanan, yaitu output per kapita, kemudian output prosesnya, kemudian jangka panjangnya. Berdasarkan dari ringkasan yang saya buat, pertumbuhan ekonomi menurut pendapat Thomas Robert Malthus adalah peningkatan dalam kegiatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau menunjuk kepada perubahan kuantitatif dan diukur dalam produk domestik bruto atau GDP atau output per kapita pendapatan, di mana produk domestik bruto atau GDP adalah total nilai pasar barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dengan kurun waktu tertentu. Kemudian produk nasional bruto atau GNP adalah total pasar dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi perbedaan GDP dan GNP yaitu di mana GDP mengukur pendapatan dari faktor produksi dalam batas teritori negara tanpa mempersoalkan siapa yang menerima pendapatan tersebut. Sedangkan GNP mengukur pendapatan dari penduduk negara tanpa mempersoalkan pendapatan yang dihasilkan dalam negeri. Jadi untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, itu dilakukan persamaan dengan G sama dengan K kurung YT dikurangi YT kurang 1 per YT kurang 1 tutup kurung kali 100%. Itu dibuat persamaan 12.1, di mana keterangannya itu G itu adalah laju pertumbuhan ekonomi, YT adalah produk domestik bruto, sedangkan YT kurang 1 adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi pada persamaan 12.1 didapat sumber pertumbuhan ekonomi di mana output barang dan jasa yang dihasilkan bergantung pada kuantitas input yang tersedia, seperti kapital dan tenaga kerja, produktivitas dari input tersebut. Hubungan di antara output dan input dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi, yaitu Y sama dengan A kali F K kurung KN tutup kurung, itu dibuat persamaan 12.2, di mana keterangannya A itu adalah produktivitas, Y itu adalah total output, K adalah jumlah kapital, N adalah tenaga kerja. Kemudian hubungan laju pertumbuhan output dan laju pertumbuhan input itu dibuat persamaan delta Y per Y sama dengan delta A per A tambah AK dikali delta K per K ditambah AN dikali delta N per N dengan persamaan 12.3, di mana keterangannya yaitu delta Y per Y adalah laju pertumbuhan output, delta K per K adalah laju pertumbuhan kapital, delta N per N adalah laju pertumbuhan tenaga kerja, delta A per A adalah laju pertumbuhan produktivitas, kemudian AK adalah
elastisitas output terhadap kapital. Kemudian AN adalah elastisitas output terhadap tenaga kerja. Pada persamaan 12.3 dijelaskan bahwa persamaan akuntansi pertumbuhan pada fungsi produksi ditulis dalam bentuk laju pertumbuhan, di mana laju pertumbuhan output itu dapat dipecah dalam 3 bagian, yaitu satu yang berasal dari pertumbuhan produktivitas atau delta A per A, yang kedua yang berasal dari pertumbuhan kenaikan dan pertumbuhan input kapital atau delta K per K, dan yang ketiga itu yang berasal dari kenaikan dalam input tenaga kerja atau delta N per N. Akuntansi pertumbuhan secara empirik mengukur peran relatif dari 3 sumber pertumbuhan ekonomi, di mana analisis akuntansi pertumbuhan tipikal mencakup 4 tahap, yaitu 1. Pada tahap pertama itu dilakukan dengan mengukur dari laju pertumbuhan output atau delta Y per Y, kemudian kapital delta K per K, dan tenaga kerja delta N per N untuk perekonomian selama kurun waktu tertentu. Yang kedua itu pada tahap kedua, estimasi nilai-nilai untuk elastisitas AK dan AN dari data historis. Misalnya contohnya itu nilai AK dan nilai AN untuk Amerika masing-masing diperoleh 0,3 dan 0,7. Pada tahap ketiga itu menghitung kontribusi kapital terhadap pertumbuhan ekonomi, AK kali delta K per K, dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, AN dikali delta N per N. Pada tahap sebagian pertumbuhan ekonomi akan disumbangkan baik dari pertumbuhan kapital maupun pertumbuhan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh peningkatan di dalam produktivitas faktor total atau TFP, di mana laju pertumbuhan TFP delta A per A dihitung dengan persamaan delta A per A sama dengan delta Y per Y dikurang AK dikali delta K per K dikurang AN dikali delta N per N, dibuat persamaan 12.4, di mana persamaan akuntansi pertumbuhannya itu ditulis dengan menempatkan delta A per A di sisi kiri dari persamaan. Kemudian teknik akuntansi pertumbuhannya itu dilakukan produktivitas sebagai suatu residu atau solo residual, di mana bagian dari pertumbuhan output yang tidak dapat dijelaskan oleh pertumbuhan dalam kapital ataupun tenaga kerja. Residu atau solo residual itu diinterpretasikan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kemajuan teknologi. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.